Kalau dalam Al-Qasas ayat 77, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Ya. Jadi carilah perkara akhirat dengan perkara apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kau jangan lupa terhadap bagianmu di dunia. Jadi sekadar jangan lupa. Ya, berarti tujuan utama apa? Akhirat. Tujuan utama apa? Akhirat. Ya, jadi siapa yang tertuju pada akhirat, maka dunia akan mengikuti. Siapa yang akan tertuju pada dunia, maka akhirat tidak akan mengikuti. Ya. Oke, Ridwan. Ya, terima kasih. Saya ulas ya. Ini betul ya istinbat hukum. Maka dalam istinbat hukum ini harus ada dalil yang terperinci ya. Apalagi ini berdasarkan tinjauan hukum. Nah, ini saya buat ya. Judul dengan kaitannya dengan hari ini yaitu mengenai tentang pernikahan di bawah umur, tinjauan hukum dan kemaslahatan. Ya, saya garis bawahi, ini materi sangat sederhana. Mungkin perlu ada tambahan beberapa elemen. Ya, ini tugas kawan-kawan ya. Kalau misalkan Pak ada pendapat Abi mah, ya nanti tinggal dilengkapi aja ya. Jadi ini hanya sebagai pemantik saja. Ini hanya sebagai ragi lah kalau istilah dalam peuyeum mah. Tak lebih nama mangga lah teman-teman lebih luas gitu jangkauannya ya. Oke, pengantar dulu. Kenapa disebut pernikahan di bawah umur? Karena di sini pernikahan yang dilakukan oleh salah satu baik si laki-laki maupun si perempuan atau kedua-duanya ya, yang belum mencapai usia minimum. Ya, yang ditetapkan oleh hukum negara maupun oleh standar kematangan dalam syariat Islam. Nah, di Indonesia pernikahan di bawah umur berarti pernikahan ini artinya ya yang dilakukan oleh pihak yang belum berusia 19 tahun. Jadi ketika ada pernikahan yang dilakukan belum mencapai genap usia 19 tahun, maka disebut kategori pernikahan di bawah umur. Entah itu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau bahkan 12 tahun. Ya, baik laki-laki maupun perempuan atau kedua-duanya. Nah, dalam perspektif Islam, usia ya perlu digarisbawahi bukan satu-satunya ukuran, tetapi kematangan fisik, mental, tanggung jawab, ahliyah menjadi pertimbangan utama. Yuswa 12 tahun ayeuna benten atuh sareng kapungkur. Tuangan orang 12 tahun ayeuna benten atuh sareng tuangan zaman 12 tahun kapangker. Orang tua kapungkur mah 12 tahun, 13 tahun teh tanggung jawabnya teh sudah luar biasa terlihat. Ya. Apal tanggung jawab peran dia sebagai laki-laki. Kalau laki-laki tahu peran sebagai dia kategorinya perempuan. 12 tahun ayeuna aduh bubudakeun keneh. Ya. Walaupun banyak cerita dari orang tua kita ketika dinikahkan di zaman dulu, ketika bercerita zaman sekarang, baheula mah bubudakeunana cenah. Tapi bubudakeun baheula teu bisa dibandingkeun jeung budakan zaman ayeuna. Da masih sok keneh ge bubudakeun ayeuna mah. Ya. Wa ankihul ayyama minkum, nikahilah wanita yang masih sendirian. Di sini masih sendirian semuanya? Sendirian atau single tong di aku kabogoh mah ada cansa single pokoknya mah ya tuh terus terang we ya. Oke, lihat Ai Chandra masih single, sudah double tapi belum treble. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan disyariatkan tetapi tidak otomatis membolehkan menikahkan orang yang belum siap secara fisik dan mental. Kalah can beres dalilna. Ai istilah hukum. Nah, ya contoh cara mengurutkan satu judul, bagaimana kesimpulan akhirnya? Transkripsi teh kieu ya teh. Ya, tinjauan hukum Islam mengenai arisan umroh misalkan. Nah, diurut dulu dasar hukumnya. Kayak iya tentang apa? Menikah di bawah umur. Oke, ayat yang paling umum, wa ankihul ayyama minkum. Nah, ayat ini awas, garis besarnya tidak otomatis membolehkan menikahkan orang yang belum siap secara fisik dan mental.
masih keneh ngumbahan ku kolot motong waka kawin nyerahkeun masih keneh can bisa naheur cai mah nyangu bisa alhamdulillah masak alhamdulillah cobi orang masakan Ibu Elsa dan sebagainya ya tuh kemudian iya wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya, ada kalimat rusdan di sini. Wabtalul yatama, uji budak yatim teh. Karena anak yatim itu kalau di bawah umur atau harus ada dalam kekuasaan walinya. Hatta idza balagun nikah, sampai dia mencapai usia nikah. Pain anastum minhum rusdan, dan dia cakap, pintar, pandai, ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, sok atubikeun hartana. Jadi kecakapan seseorang itu diukur ketika dia sudah pandai, bisa berbuat hukum, ya. Pandai menentukan situasi dan kondisi. Nah, rusdan di sini bahwa usia nikah harus disertai kematangan akal, tanggung jawab, bukan sekedar balik biologis. Kalau sekedar balik biologis, anak SMP juga sudah bisa menikah. Tapi dia belum rusdan, belum cakap hukum. Kalau dalam KUH Perdata, dia cakap hukum penuh 21 tahun. Nah, usia menikahnya diperbolehkan 19 tahun. Usia balik, usia kebolehan diperbolehkannya menikah, tapi dia belum matang. Paham ya? Oke, ulangi. Di sini ada salah satu ayat yang menyebutkan wabtalul yatama, uji anak-anak yatim itu. Kategorinya siapa? Anak yatim hatta idza balagun nikah, sampai dia capai usia menikah. Mana ukurannya? Pain anastum minhum rusdan, sampai dia memiliki kecakapan, kecerdasan, kehebatan intelektual, rusdan. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka sok serahkeun ayeuna mah ka budak yatim hartana, keur leutik mah diurus kudu jadi walina, diurus kudu jadi wakilna, tah geus dewasa mah sok tai teh nu anjeun baheula ditinggalkeun kudu jadi kolot anjeun. Nah, ukuranna rusdan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa nikah harus disertai kematangan akal dan tanggung jawab, bukan sekedar balik secara biologis, ya. Tuh. Kemudian masih tentang ayat firman Allah surah At-Tolak ketika menjelaskan rincian masa idah bagi wanita yang ditalak. Ya. Wallahi ya Isa minal mahid min nisaikum in tabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin. Ya, jadi wanita yang ditalak atau dicerai maka masa haidnya berapa? Berapa? Salah satu ashhurin teh 3 bulan. Wallahi lam yahidna, begitupun wanita yang belum mengalami haid. Awas, belum mengalami haid. Siapa yang belum mengalami haid? Di bawah umur. Ya. Al-Baghawi mengatakan, cik Elisa heula lah. Wallahi lam yahidna yani asibur wallahi lam yahidna fa'idatun aidon salah satu asyur. Nah, artinya mantap Wanita yang belum haid yaitu yang pertama asibur itu anak di bawah umur, alati wanita anak di bawah umur perempuan yang belum haid, fa'idatun aidon, maka idahnya itu sama dengan Oke, berarti ini terindikasi pasti terjadi pernikahan di bawah umur ya. Karena kontekstualnya wallahi lam yahidna, yakni as-saghiru la allai lam yahidna fa iddatuhunna aidon salasata ashhurin, sama masa idahnya itu berapa? 3 bulan. Artinya ada terjadi pernikahan di bawah umur. Ini isyarat agama loh. Ya. Kela belum beres, tenang. Jadi terjadi pernikahan di bawah umur. Mana konteksnya? Ini. Ya. Masa idah bagi wanita yang belum haid. Ya siapa yang belum haid? Ya wanita yang belum cukup umur. Menikah di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tapi belum boleh berhubungan badan karena belum kesiapan. Nah, tiba-tiba cerai.
Nah, berapa masa idahnya? Ini. Kata siapa? Imam Al-Baghawi menurut tafsiran surah At-Tolak ayat 4. Mungkin banyak tafsiran yang lain. Jadi para wanita yang belum mengalami haid maknanya adalah anak gadis kecil yang belum mengalami haid. Ya, masa idahnya jika dia dicerai juga 3 bulan. Hebatnya ahli tafsir bisa menjelaskan kalimat wallahi lam yahidna. Terus, iya Karsep Iqbal. Jelas. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata. Ayat kalimat al-ba'ah fal yatajawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fad. Pamalam yastati falaihi bisaumin fa innahu lahu wijaun. Ini saya potong ya. Itu lengkapnya. Tapi saya akan menjelaskan al-ba'ah di sini. Karena di sini ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, apabila kamu sanggup untuk menikah, ba'ah. Nah, ba'ah di dia aku Bapak dijelaskan. Al-ba'ah menurut ulama berarti mampu secara biologis, ekonomi. Ya. Tanggung jawab sosial. Biologis sudah siap, ekonomi kela acan tong maka. Can boga cecekelan mah ulah wani-wani kawin. Bapak ge baheula can boga gawe, geus kawin baheula apa eta mah? Bapak baheula teu boga gawean, bapak boga kebon, boga sawah, kabi boga naon. Kan begitu ya. Orang tua dulu maaf ya. Saya nggak menghakimi masa-masa dulu. Tapi jangan sampai abad ke-15 menghakimi abad yang ke-21. Oh, hendak bapak mah gaduh pare atuh. Gaduh kebon, teu damel oge. Kantun ngokore ahli gaduh naon nikah. Alah teu wantun teuing. Pipis oge 2.000 ayeuna mah atuh. Bapak mau usaha pare. Sore wan tong sieun. Apa ge baheula can boga gawe. Mun bapak gaduh sawah abdi gaduh naon. Gaduh bapak. Oke, ba'ah di sini biologis, maksud ekonomi bukan hanya uang saja. Ya syukur-syukur alhamdulillah. Hartana teu beak 7 turunan. Sawahna gaduh, ya, tanah lega, sawah loba, imah lega, mobil balata, ya. Pagan dikubur di tanah batur. Tanah ge tanah wakaf deui kesakeun. Ya, Itu sio. Kayak jadi ba'ah di sini apa? Mampu biologis, ekonomi, tanggung jawab sosial. Ya, artinya Islam tidak mendorong pernikahan jika belum siap secara menyeluruh. Mau bagaimana mungkin usia 16 tahun menikah kalau dia belum cakap hukum, belum diakui secara hukum. Karena harus seimbang dengan aturan yang berlaku di negara ini. Ya. Al-ba'ah artinya al-qudratu wal istita'ah. Kesiapan dan kesanggupan. Itu al-ba'ah. Imam An-Nawawi mengatakan Mega Pro baca. Kesanggupan untuk menikah dalam segi ekonomi wa qudratu ala jimai dan termasuk berhubungan badan. Jadi biaya pernikahan. Maka biaya pernikahan teh mas kawin. Ya. Oh ya wae. Jadi al-ba'ah mu'natun nikah, kesanggupan biaya pernikahan, biaya apa saja atuh dah. Pernikahan teh cek Kanjeng Rasul ge kudu dirame-rame, ngaranna rame-rame pasti datang tamu. Ai tamu kudu kumaha? Payukrim doifa. Harus dimuliakan, disuguhan. Perkara yang segala perkara tidak boleh terburu-buru kecuali wanita yang sudah punya jodoh cepat nikahkan. Ketika mayat cepat kuburkan. Ketika masuk sholat, waktu sholat cepat laksanakan sholat. Dan keempat, ketika datang tamu cepat disuguhi. Pal yukrim doifa. Nah, perlu biaya tidak tamu? Perlu atuh. Ya. Mu'natun nikah wa qudratuhu ala jimai. Ya. Dan kemampuan berhubungan suami istri. Bukan hanya berhubungan saja, tahu kewajiban suami istri. Neng ngadoa lagi mah teu apa. Atuh kumaha ieu mah Bismika. lalabas ke salat subuh teh teu marandi besar. Kudu mandinya nyaho atuh misalkan. Ya, harus sampai seperti itu. Ya, bukan hanya kesanggupan dari segi berhubungan saja, tapi maksudnya menguasai betul-betul. Ayam mungkin. Ibnu Hajar Al-Asqalani
menyebutkan wal asahhu annaha tasmalul qudrata alal mu'anin nikahi wal jima'i ma'an. Ya, jadi yang paling benar, yang paling terbaik atau yang paling sempurna adalah mencakup kemampuan nafkah dan kemampuan biologis. Ya, nafkah ukuran zaman sekarang bervariatif. Ini maka kontekstual minkumul ba'ata di sini adalah mampu secara finansial, mampu secara ekonomi, mampu secara pendidikan, serta mampu layaknya seperti siapnya berhubungan suami istri. Oke. Nah, terus beberapa ulama bahkan menegaskan bahwa menikah wanita di bawah umur hukumnya boleh. Berikut keterangan Ibnu Hajar. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani wal bikru shaghiratun, wanita ya bikru bikang yang kecil yujawijuha yang dinikahkan abuha oleh bapaknya ittifaqon itu ulama sepakat ilaman syadda kecuali pendapat yang asing. Oke, sepakat ya diperbolehkan. Oke lah can beres. Termasuk Ya, meskipun ada juga ulama yang berpendapat ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil kecuali setelah balik dan dia bersedia. Di antara ulama yang berpendapat Ibnu Syubruma, di seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai dia balik dan bersedia. Awas, hanya perlu kita catat bahwa Ibnu Syubruma tidak melarang pernikahan di bawah umur, namun yang beliau anggap tidak boleh adalah sikap seorang bapak yang memaksa anaknya di bawah umur untuk menikah tanpa seizin putrinya. Awas. Jadi sampai saat slide ini pernikahan di bawah umur diperbolehkan, tapi diperkuat dengan statement di beberapa pendapat harus izin daripada putrinya dan penguat daripada si bapaknya. Ya, dinikahkan oleh siapa? Bapaknya. Ya, harus izin daripada si putrinya, kesiapan dan kesediaannya gitu. Ya, oke, terus. lanjut. Oke, kaitan menikah dengan hubungan badan. Bagian ini penting ya. Penting atuh untuk kita ingat. Karena bolehnya menikah di bawah umur tidak sama dengan bolehnya melakukan hubungan badan dengan gadis di bawah umur. Karena tidak semua pernikahan harus disambung dengan hubungan badan. Asal tak absolut Pak. Ini makan kaitannya di bawah umur ya. Jadi tidak harus disambung dengan hubungan badan. Dalam kajian fikih munakat ada istilah wanita yang dicerai sebelum berhubungan. Nah, ini pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, di mana dia berhak mendapatkan setengah mahar jika mahar tersebut sudah disebutkan ketika akad. Maka hal yang sama juga berlaku untuk pernikahan di bawah umur. Gadis kecil yang dinikahi tidak langsung diberikan kepada sang suami sampai dia mampu untuk melakukan hubungan badan. Aneh kan siap. Belum siap di dia viral. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, batasan bolehnya berhubungan badan dengan istri di bawah umur adalah apabila dia sudah mampu hubungan badan. Awas, mampu hubungan badan, minimal apal doana, apal mandi junubna, apal tata cara sunnah nakumaha, tuh ujug-ujug ngagoler buka baju hayu, keheula jol hayu wae. Naik kendaraan ge subhanallah di sakorolana atau bismillah di majreha wa mursaha, rek naik kasur doa heula atuh buka kado heula atuh ngalalanya langsung buka kado heula amplop heula bebersih heula ya tuh. Jadi kesiapan di sini multitafsir ya, dan itu berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya ya, tidak bisa dibatasi berdasarkan usia. Inilah pendapat yang benar. Sementara dalam hadis Siti Aisyah tidaklah menunjukkan batasan usia, juga tidak dilarang untuk melakukan hubungan bagi wanita yang sudah mampu, misal sebelum usia 9 tahun. Wih mah dewasa aja 8 tahun teh nya geus atuh sok kawinkeun ari pantas mah. Ieu mah geus kuliah ge bubudakeun keneh. Seusehan ge dipanyeusekeun keneh, baju ge dipaistikaeun keneh, salat ge masih keneh dihudageun. Mah gagal. Ya belum, maksudnya belum sanggup untuk berumah tangga. Osok sholat digugahkeun keneh. Bokok. Enteu teh di dieu we. Nyaang.
Sangu dipangjangkeun kene? Bohong. Bohong. Bohong, Pak. Teu percaya. Kuliah di Bayan kene. Tuh. Bohong teh berbohong-bohong ieu mah. Ya seri. Jadi sorry. Jadi wanita boleh saja menikah di usia 9 tahun kalau dia ya sudah sanggup. Dalam artian melakukan hubungan badan, melakukan kehidupan rumah tangga. Usia 9 tahun itu bukan jadi batasan. Nah, antara izin syariah dan aturan negara kelawan can beres. Syariah hanya menghukumi boleh menikah dengan wanita di bawah umur. Dan hukum boleh bukan berarti wajib. Tidak ada aturan syariat yang memerintahkan kita untuk menikah di bawah wanita umur, enggak. Ya. Sementara hal mubah secara syariat bisa jadi dilarang karena sebab tertentu, misalnya mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Banyak ulama menegaskan tidak boleh melakukan hubungan dengan wanita di bawah umur yang belum mampu melakukan hubungan badan dengan memperhatikan kondisi fisik. Ya. Terutama masyarakat Indonesia yang umumnya ras Mongoloid atau 8 tahun diurang. Tong boron 8 tahun punten, 15 tahun dibandingkan yang 15 tahun orang Arab, orang Mesir. Wah, siga jari apa? Kelingging dengan telunjuk. Ieu tah jauh ya. Gitu ya, maaf ya. Itu ras kita termasuk saya ya. Loh, ningali eta jarangkung. Nah, dan sangat berbeda dengan bangsa Kaukasoid Timur Tengah, Mararancung, Jararangkung, Balalangir irungna teh. Kararasep garulis. Kelas SD mun di urang mah jago sapadar jeung urang kok bongke. Gitu kan, luar biasa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Ya, bisa jadi pertimbangan. Ini aturan pemerintah di atas layak dipertimbangkan. Kalah. Nah, ayeuna hukum pernikahan di bawah umur menurut hukum positif. Oke, tadi jelas sudah dikedepankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang asalnya pernikahan wanita 16 tahun, laki-laki 19 tahun, maka perubahan ini menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika di bawah 19 tahun harus ada dispensasi pengadilan. Tanpa itu pernikahan melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. Sekali deh, jika menikah di bawah umur harus ada izin dari pengadilan. Tanpa itu pernikahan melanggar tidak berkekuatan dan batal demi hukum. Hanya sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Oke, masih belum beres. Tenang. Dalam beberapa kasus, pengadilan agama terkadang mengabulkan pengajuan menikah wanita usia dini karena pertimbangan tadi dari Ridwan, termasuk di sini menunjukkan bahwa aturan itu tidak mengikat. Ya, tapi dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Tidak semata-mata ya diizinkan ya tidak, dilihat segi psikologisnya, pendidikannya, kesiapannya, mentalnya gitu. Oke, kaidah-kaidah yang terkait ad-dararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Bayangkan kalau menikah di bawah umur, pendidikannya terputus, kesehatannya akan terganggu, masih rawan atau budak keneh mah bujeng-bujeng kekandungan diri nage masih masa pertumbuhan. Bukan tidak boleh, ini aspek yang lain. Berat ya Pak. Ya, apalagi kalau usia di bawah umur itu belum siap secara kuat ekonomi. Maksudnya dalam rangka menafkahi kehidupan rumah tangga, maka akan terjadi kemiskinan yang terstruktur. Kalau pernikahan di bawah umur dilegalkan misalkan, kemiskinan terstruktur. Wah, ayo nama ya hukum yang berlakukan pernikahan di bawah umur boleh. Yuk keluar sekolah, narika. Engke ngahirupan keluarga di mana? Ya. Nah, kemudaratan harus dihilangkan, cegah, jangan diminimalisir. Jangan sampai terjadi pernikahan di bawah umur. Kalau mau melalui pengadilan agama.
Darul mafasid muqaddam ala jalbul masolih, maka menghilangkan mafsadat diutamakan demi meraih kemaslahatan. Maslahat kene sakola heula we sing beres, kuliah heula sing beres, nya sok engke da jodoh moal ka mana gitu ya. Tuh itu kaidah yang kedua. Jadi mencegah kerusakan karunya budak yang sikawinkeun kumaha ngurus budak engke, ngurus salakina engke kumaha, protes salakina pamajikan urang mah teu bisa nanademongan saha atuh can waktuna kawin geus di nikah da beda atuh. Kemudian, nah ini tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati. Jadi kebijakan imam, kebijakan pemimpin ala ra'iyati terhadap yang dipimpinnya manutun bil maslahat, harus berdasarkan kemaslahatan. Maka diambil. Kenapa 19 tahun? Usia sekolah SD, sekolah dasar 6 tahun, tambah SMP, MTS 3 tahun, tambah SMA 3 tahun. Jumlah berapa? Usia pendidikan sekolah dasar 6 tahun. Dari usia 6 tahun nih, tambah 6 tahun 12, tambah 3 tahun 15, tambah 3 tahun 18. Jadi negara memberikan kebijakan minimal dia wajib belajar 12 tahun. Setelah itu boleh menikah, ada aturannya, boleh mengenyam pendidikan kembali. Ya. Tuh. Oke, pandangan hukum Islam berdasarkan beberapa dalil di atas tadi ya, dari An-Nisa kemudian At-Thalaq, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, dalam Islam negara boleh membuat batas usia demi kemaslahatan umat. Qaidah hukmul hakimi yarfa'ul khilafa. Keputusan penguasa menghilangkan perbedaan pendapat. Maka disamakan 19 tahun harus berkekuatan hukum. Karena di sini ya, keputusan hakim penguasa menghilangkan perbedaan pendapat, maka seluruh lapisan masyarakat diperbolehkan menikah kalau usia 19 tahun. Maka batas usia 19 tahun, lihat, pertama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, karena tadi Nabi memberikan isyarat ba'ah wal qudratu wa istita'at, kesiapan dan kesanggupan ekonomi, finansial, fisik, mental, pemikiran, ya, dan sebagainya. 2, justru sejalan dengan maqasid syariah, menjaga jiwa, terselamatkan akal, ya, masih bisa berkembang, keturunan di masa depan anak. Jadi menjaga jiwa, akal, keturunan di masa depan anak, atau maqasidu syariah, hifdzuddin, hifdun nafs, hifdul akal, hifdun nasl. Ya. Menjaga jiwa, hifdun nafs, menjaga akal, hifdul akal, menjaga keturunan, hifdun nasl, menjaga keturunan. Mencegah risiko kesehatan ibu. Da moal ngaraoskeun si bapa mah ibu nu ngaraoskeun mah. Ibu. Nya. Hai manusia, hormati ibumu. Jadi bagi orang yang laki-laki yang tidak menghormati wanita, berarti dia sama dengan tidak tahu cara menghormati ibunya sendiri. Respect. Ya. Jadi jangan sampai engkau memperlakukan seorang wanita dengan seenaknya. Kalau memperlakukan wanita dengan seenaknya, berarti dia tidak tahu bagaimana cara menghormati ibunya sendiri. Respect. Tuh, jadi mencegah risiko kesehatan ibu. Bagaimana engkau memperlakukan kedua orang tuamu, seperti itulah engkau akan diperlakukan oleh anak-anakmu kelak. Cing hade birul waliden. Arba'ina sanatan Robbi aujini an ashkurani matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa asli fi durriyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, itu yang diharapkan orang tua